Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fasnil selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, saya Resti Oktariani dari kelompok 1 yang akan membahas tentang manajemen pemasaran internasional dan studi kasus mengenai perusahaan Zara. Adapun anggota dari kelompok 1 ini yaitu saya sendiri, Yolanda, Ahmad Fauzil Hidayat, dan Arden Habibi Hasibuan. Baiklah, untuk sesi yang pertama yaitu mengenai materi pemasaran internasional yang akan disampaikan oleh Saudara Fauzil. Kepada Fauzil dipersilakan. Tahapan pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas dari satu negara. Beberapa tahapan pemasaran internasional diantaranya adalah: yang pertama, no-foreign marketing, yaitu korporasi ini dan dengan komunitas internasional tetapi bukan karena inisiatif sendiri atau kurangnya bisnis pasar luar negeri. Produk perusahaan beredar di pasar internasional sebagai hasil pesanan dari pasar luar negeri. Yang kedua adalah regular for a marketing. Produsen sudah mulai memasarkan produknya di pasar internasional, distribusi baik secara langsung maupun melalui dealer atau distributor domestik atau internasional. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar domestik dengan memahami kebutuhan dan keinginan pasar internasional. Yang ketiga adalah global marketing operation. Pada titik ini produsen benar-benar global terhubung ke seluruh dunia. Upaya tidak terbatas pada pemasaran gitu juga telah merencanakan pabrik dan organisasi untuk bersaing dalam skala global. Selanjutnya, standarisasi memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan mempertahankan proses manufaktur, distribusi, dan promosi yang lebih efisien dan efektif. Namun, bisnis dapat kehilangan penjualan jika produk tidak memenuhi kebutuhan khusus pasar. Kustomisasi memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan item dengan kebutuhan klien tertentu di pasar, namun ini dapat mengurangi efektivitas biaya perusahaan. Kebijakan produk pemasaran internasional dengan cara guna menjadi kompetitif secara global, bisnis harus menghasilkan produk dengan atribut terwujud, aspirasi dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Sebagai contoh keberhasilan Toyota dan menjual mobil di Eropa, Asia, dan di Amerika misalnya saja adalah hasil dari keberhasilan terkait produk dan merancang dan membuat kendaraan mekanisme yang handal, menawarkan garansi kompetitif, mengembangkan nama merek yang kuat untuk produknya, dan menyiapkan suku cabang pengganti manual kebaikan dan pembiayaan terhadap dealer dan pelanggan pribadi. Kebijakan penetapan harga memiliki dampak langsung pada penetapan yang dihasilkan oleh bisnis. Selain itu, strategi yang bertindak sebagai senjata strategis krisis kemungkinan bisnis untuk menentukan lingkungan kompetitif di mana ia bekerja. Sementara bisnis lokal dan asing harus mencoba menerapkan strategi penetapan harga yang dihasilkan. Laba operasi. Masalah yang dihadapi bisnis internasional lebih kompleks daripada yang dihadapi perusahaan domestik secara eksekutif. Kebutuhan biaya melakukan bisnis tertentu bervariasi di setiap negara. Selanjutnya, kebijakan promosi pemasaran internasional. Elemen pertama, bauran promosi ialah pesan iklan. Pesan iklan adalah fakta-fakta atau tayangan pengiklanan yang ingin disampaikan kepada pelanggan potensial. Pilihan pesan adalah refleksi penting dari cara perusahaan melihat produk dan jasa, dan dengan cara itu diinginkannya untuk dilihat pelanggan. Elemen kedua, bauran promosi adalah penjualan personal selling yang melakukan penjualan berdasarkan kontak personal. Penggunaan perwakilan penjualan yang memanggil pelanggan potensial mencoba untuk menjual produk atau jasa perusahaan mereka adalah pendekatan yang paling umum untuk penjualan proposal. Kegiatan-kegiatan promosi penjualan sales promotion difokuskan pada grosir dan eceran yang dirancang untuk meningkatkan jumlah dan komitmen perantaraan bekerja dengan perusahaan. Dampak dari hubungan masyarakat public relations yang baik sulit untuk diukur, tapi sering waktu citra dan reputasi perusahaan internasional yang positif akan bermanfaat bagi perusahaan di negara tuan rumah. Selanjutnya, untuk sesi yang kedua yaitu mengenai studi kasus. Adapun studi kasus yang kami angkat yaitu mengenai kontroversi iklan Zara sindiran terhadap Palestina memicu boikot.
Untuk sejarah perusahaan Zara, perjalanan brand Zara dimulai sejak sekitar 4 dekade lalu dengan budget 30 euro. Zara merupakan bagian dari salah satu grup distribusi terbesar di dunia, yaitu Inditex. Brand ini menawarkan pakaian untuk pria, wanita, dan anak-anak. Produk yang mereka jajakan tak hanya pakaian, melainkan juga sepatu, aksesoris, serta produk fashion lainnya. Jenama ini berkembang pesat, tercatat kurang lebih ada 7.000 store di seluruh dunia, dilansir oleh laman India Times. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Amancio Ortega dan Rosalia Mera. Semula, keduanya ingin menggunakan nama Zorba. Diakui nama tersebut terinspirasi dari film Zorba. Namun, brand itu telah lebih dulu digunakan oleh sebuah bar di lokasi yang sama di mana store Zara akan didirikan. Untuk instant fashion, pada awalnya Zara menjual produk-produk serupa produk populer dari lini pakaian premium namun dengan harga lebih murah. Pada 1980, Zara melakukan perubahan pada desain, pabrikan, serta proses distribusinya. Jenama ini mengambil pola instant fashion, reaksi cepat atas tren terkini. Langkah itu berhasil membuat Zara populer dan dikenal di luar Spanyol. 1990-an, toko-toko Zara dibuka di Amerika Serikat, Prancis, serta banyak wilayah Eropa. Saat ini, Zara dikabarkan memiliki lebih dari 6.900 toko yang tersebar di 88 negara dengan lebih dari 450 juta item terjual dalam setahun. Setiap tahunnya rata-rata telah membuka sekitar 400 toko dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya mengenai studi kasus yang kami angkat, baru saja terjadi. Zara mendapat kecaman seusai merilis koleksi terbaru yang diposting di media sosialnya. Pasalnya, postingan Zara diduga menggunakan genosida Palestina sebagai inspirasi dari koleksi jaket terbaru mereka. Unggahan itu memicu kemarahan berbagai pihak hingga mengecam agar brand Zara diboikot seumur hidup. Dikutip dari Filmy Bet, brand tersebut merilis koleksi terbarunya yang bernama Zara Atelier yang merupakan koleksi jaket terbaru. Fashion terbaru yang dikeluarkan oleh mereka adalah jaket limited edition. Adapun foto tersebut diunggah di media sosialnya termasuk di Instagram pada Jumat tanggal 8 bulan 12 2023 ini. Dalam klaimnya, Zara menyatakan bahwa tema sentral yang diusung adalah eksplorasi desain yang terkonsentrasi. Namun visual promosi tersebut justru mendapat kritikan keras. Pasalnya, latar belakang tempat pengambilan foto tersebut diduga bertemakan genosida. Dalam potret itu terlihat visual seperti jenazah yang dibungkus dalam kantong jenazah berwarna putih. Selain itu, mereka juga menyertakan bebatuan hingga puing-puing bangunan seperti yang ada di Gaza. Bahkan dalam sebuah foto terlihat sang model memanggul sebuah benda seperti jasad manusia. Akibatnya, Zara sempat trending di Twitter atau yang sekarang disebut X, hingga banyak pihak yang meminta agar brand tersebut diboikot seumur hidup. Untuk penyelesaian studi kasus yang dapat kelompok kami berikan, itu seharusnya perusahaan Zara lebih memperhatikan iklan dan promosi yang ditampilkan pada saat ini. Karena dari iklan yang ditampilkan tersebut membuat masyarakat menggencarkan aksi boikot kepada brand pakaian yang telah berdiri sejak tahun 1975 ini. Dampak pada perusahaan, boikot terhadap perusahaan seperti Zara yang berkaitan dengan isu-isu tertentu dapat memiliki dampak finansial pada perusahaan tertentu. Selain itu, boikot juga dapat mempengaruhi citra merek dan reputasi perusahaan jika mendapatkan perhatian media yang signifikan. Namun dampaknya bisa bervariasi tergantung pada sejauh mana kampanye boikot diterima dan dilaksanakan oleh konsumen. Dampaknya juga bisa mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti investor ataupun mitra bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.